Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitria Amanda dari kelas 2B Keperawatan NIM 2027002. Pada siang ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, juga teknologi informasi keperawatan. Perawatan medikal bedah disusun oleh Alfitria Amanda 2027002 kelas 2B Keperawatan, yaitu penata laksanaan pasien dengan penyempitan esofagus. Lalu ada definisi, corpus alienum adalah benda baik tajam ataupun tumpul atau makanan yang tersangkut atau terjepit di esofagus karena tertelan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Etiologi pertama, pada anak-anak penyebab masuknya benda asing dalam saluran pernapas atau saluran cerna antara lain anomali kongenital termasuk stenosis kongenital, fistel tracheoesophagus, dan pelebaran pembuluh darah. Yang kedua, pada orang dewasa sering terjadi akibat mabuk, pemakai gigi palsu yang telah kehilangan sensasi rasa palatum, gangguan mental, dan psikosis. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aspirasi benda asing ke dalam saluran cerna. Yang pertama ada faktor individual, umur, jenis kelamin, pekerjaan, kondisi sosial, tempat tinggal. Yang kedua, kegagalan mekanisme, yaitu proteksi yang normal antara lainnya keadaan tidur, kesadaran menurun, alkoholisme, dan epilepsi. Yang ketiga ada faktor fisik, kelainan, dan penyakit neurologi. Yang keempat ada proses penelan yang belum sempurna pada anak. Yang kelima, faktor dental, medikal, dan surgikal. Yang keenam, ukuran, bentuk, dan sifat benda asing. Yang ketujuh, faktor kejiwaan antara lain emosi, gangguan psikis. Yang kedelapan, faktor kecerobohan. Lalu klasifikasi MA yang pertama, corpus alienum esophagus banyak terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan anak-anak mempunyai kebebasan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Pada umumnya, benda asing yang tertelan berupa uang logam, peniti, tutup balkon, dan lain-lain. Pada orang tua, hal ini juga dapat terjadi. Kebanyakan terjadi pada lansia yang giginya sudah habis sehingga makanan tidak dapat dikunyah dengan baik. Benda yang tertekan biasanya daging yang keras, tulang ayam atau bebek, paku, jarum, kawat gigi palsu, dan lainnya. B. Corpus alienum dan trakea bronchus. Benda asing yang masuk ke trakea atau bronchus kebanyakan karena terhirup. Banyak terjadi pada anak kecil karena gigi geraham belum tumbuh sehingga makanan tidak dapat dikunyah dengan baik. Secara tidak sadar, karena menangis, berteriak, atau terjatuh makanan akan terhirup dan masuk ke jalan napas. Benda yang terhirup pada umumnya adalah makanan misalnya kacang, nasi, dan lain-lain. Pada orang dewasa, hal ini dapat terjadi terutama pada saat bekerja. Yaitu ada gejala klinis. Yang pertama, corpus alienum esophagus banyak terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan anak-anak mempunyai kebiasaan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Pada umumnya, benda asing yang tertelan berupa uang logam, peniti, tutup balkon, dan lain-lain. Pada orang tua, hal ini juga dapat terjadi. Kebanyakan terjadi pada lansia yang giginya sudah habis sehingga makanan tidak dapat dikunyah dengan baik. Benda yang tertekan biasanya daging yang keras, tulang ayam atau bebek, paku, jarum, kawat gigi palsu, dan lainnya. B. Corpus alienum di trakea bronchus. Benda asing yang masuk ke trakea atau bronchus kebanyakan karena terhirup. Banyak terjadi pada anak-anak kecil karena gigi geraham belum tumbuh sehingga makanan tidak dapat dikunyah dengan baik. Secara tidak sadar, karena menangis, berteriak, atau terjatuh makanan akan terhirup ke dalam jalan napas. Benda yang terhirup pada umumnya adalah makanan misalnya kacang, nasi, dan lain-lain. Pada orang dewasa, hal ini dapat terjadi terutama pada saat bekerja. Lalu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan radiologi berupa foto polos esophagus cervical dan torokal anteroposterior dan lateral harus dilakukan pada semua pasien yang diduga tertelan benda asing. Bila benda asing radiopak mudah diketahui lokasinya, sedangkan bila radiolucent dapat diketahui tanda inflamasi pariesofagus atau hiperinflamasi hipofaring dan esofagus bagian proksimal.
Esofagogram dilakukan pada benda asing radiolucent yang dapat memperlihatkan feeling detach parasitan. Dapat dilakukan MRI dan tomografis komputer. Pemeriksaan laboratorium darah diperlukan untuk mengetahui adanya gangguan keseimbangan asam basa serta tanda infeksi saluran napas. Tindakan endoskopi dilakukan untuk tujuan diagnostik dan terapi. Yaitu ada komplikasi, laserasi mukosa pendarahan, perforasi lokal dengan abses leher atau mediastinitis. Perforasi dapat menyebabkan selulitis lokal dan fistel esofagus. Benda asing bulat atau tumpul dapat menimbulkan perforasi sebagai akibat sekunder dari inflamasi kronik dan erosi. Jaringan granulasi di sekitar benda asing timbul bila benda asing berada di esofagus dalam waktu yang lama. Gejala dan tanda perforasi esofagus servikal dan torokal oleh karena benda asing atau alat antara lain emfisema subkutis atau mediastinum krepitasi di daerah leher atau dada, pembengkakan leher, kaku leher, demam dan menggigil, gelisah, nadi dan pernapasan cepat, nyeri yang menjalar ke punggung, retrosternal dan epigastrium. Bila terjadi perforasi ke pleura dapat menimbulkan pneumothorax. Penata laksanaan. Untuk dapat menanggulangi kasus aspirasi benda asing dengan cepat dan tepat, perlu diketahui dengan baik lokasi tersangkutnya benda asing tersebut. Secara prinsip, benda asing saluran napas dapat ditangani dengan pengangkatan segera secara endoskopik dengan trauma minimum. Umumnya, penderita dengan aspirasi benda asing datang ke rumah sakit setelah melalui kafes akut, sehingga pengangkatan secara endoskopik atau harus dipersiapkan seoptimal mungkin, baik dari segi alat maupun personal yang telah terlatih. Penderita dengan benda asing di laring harus mendapat pertolongan segera, karena asfiksia dapat terjadi dalam waktu hanya beberapa menit. Cara lain untuk melakukan benda asing yang menyumbat laring secara total. Cara perasat dari Heimlich atau Heimlich maneuver dapat dilakukan pada anak maupun dewasa. Menurut teori Heimlich, benda asing yang masuk dalam laring ialah pada saat inspirasi. Dengan demikian, paru penuh dengan udara diibaratkan sebagai botol plastik yang tertutup dengan menekan botol itu. Maka sumbatnya akan terlempar keluar. Komplikasi perasat Heimlich adalah kemungkinan terjadi ruptur lambung atau hati dan fraktur kosta. Sekian presentasi saya dari hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan.